Berwudu dengan menyemprot tidak, karena semprot bukan basuhan. Jadi harus, namanya membasuh itu harus terbukti, tapi semprotan yang terus menerus diletakkan di telapak lalu terjadi genangan, maka boleh dipakai wudu. Makanya termasuk kalau kita bicara fikih yang paling dasar itu dalam kitab Fathul Qorib, kan diantaranya alat untuk berwudu itu kan air. Air itu diantar barat, embun. Embun pakai wudu nggak bisa waktu embun masih berterbangan, tapi kalau embun sudah tertampung oleh daun keladi atau apa menggenang begitu baru dipakai wudu. Es waktu jadi batu nggak bisa karena masih membatu, ditunggu cair dulu kayak gitu. Sehingga untuk untuk membuktikan makna basuhan itu harus terjadi genangan, menggenang, biarpun hanya di tangan begini bisa digunakan untuk basuh begini. Tinggal setelah itu jangan dilepas, tinggal diratakan setelah dibasuh. Nah, kemudian ini yang pertama, harus ada tren. Mungkin kalau kita semprot di tangan terus air ya, air suci mensucikan sampai terjadi genangan, boleh baru setelah itu dibasuh. Membasuh wajah, tangan. Adapun kepala bisa diusap saja. Cukup dikasih basahan di tangan, kemudian diusap sah kalau kepala. Kemudian apa tadi? Mencelup tok di dalam madhab kita Imam Syafi'i, menggosok tidak menjadi sebuah kewajiban tapi sunnah, asalkan Anda menduga tangan yang Anda celupkan ke air itu air sudah Anda duga sampai ke kulit Anda, sudah cukup. Kecuali Anda ikut madhab Malik yang mengatakan ad-dalaq atau menggosok adalah wajib. Jadi kalau ada ibu, kan sebagian yang malas, cukup keran diginikan ya, nggak digosok tangannya diginikan, apalagi mau bungkuk susah, kakinya disodorkan keran ngalir, sah sudah. Asalkan Anda menduga air sudah sampai ke seluruh bagian yang harus dibasuh. Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i menggosok itu sunnah, dan menggosok akan wajib kalau kita menduga air tidak akan sampai jika tidak digosok. Jika Anda sudah menduga dengan tanpa digosok sampai, sudah sah. Nah, diguyur tok, dicelupkan tok, sudah sah, tapi sunnahnya digosok. Keluar dari khilafnya madhab Imam Malik. Adapun pertanyaan Anda tentang wudu, ya boleh, memang betul lah, sholat apa wudu masuk ala khuffa ini, mengusap sepatu itu boleh. Di antaranya adalah syaratnya adalah Anda mengenakan sepatu yang sepatu itu menutup mata kaki. Sepatu apa saja yang sekiranya jika dipercikkan air tidak masuk ke dalamnya, tidak kena kaki, ya. Nah, dipercikkan, tapi tidak usah dipercikkan, tidak usah dicoba, artinya menutup mata kaki. Kemudian yang kedua adalah Anda mengenakan sepatu itu sudah dalam keadaan wudu. Jadi wudu yang pertama Anda sebelum berangkat naik pesawat, Anda wudu yang benar dengan membasuh kaki. Kemudian Anda di kamar, di hotel, Anda sampai Anda pakai sepatu, biarpun setelah itu Anda batal wudu, nggak ada masalah. Yang penting Anda waktu mengenakan sepatu pertama Anda apa? Punya wudu. Kemudian Anda tidak perlu melepas sepatu ini sampai 3 hari jika Anda dalam perjalanan. Misalnya Anda orang Indonesia pergi ke pesawat dari Amerika ke Saudi, keliling begitu, 3 hari baru. 3 harinya pun kapan dimulai? Bukan dari Anda memasang sepatu, dari Anda wudhu kedua nanti. Setelah Anda wudhu kedua, wudhu maksudnya setelah Anda pakai sepatu kan punya wudhu. Setelah Anda punya wudhu, mohon maaf, Anda gambarkan Anda di pesawat, di hotel, Anda mau naik pesawat. Anda di hotel wudhu dulu karena nanti saya di pesawat biar nggak usah membasuh kaki. Maka Anda langsung di hotel wudhu sempurna, baru Anda pasang sepatu Anda. Setelah itu Anda berjalan. Biarpun Anda di luar itu langsung hadas, belum dihitung saat itu. Hadas Anda batal wudhu, baru keluar pintu Anda batal wudhu. Nggak ada masalah. Cuman kapan dihitung harinya, waktunya? Nanti. Kapan Anda akan melakukan wudhu? Nanti di saat mau sholat, itu baru dihitung mulai itu. Misalnya ada jam 12 yang Anda melakukan wudhu nanti, wudhu dengan sepatu, dengan mengusap, maka jam 12 nanti jam 12 3 kali, jam 12 baru saat itu harus dibuka lagi dan dibasuh sempurna lagi. Sangat mudah, sangat indah. Betul ini. Perlu juga yang disampaikan masalah khuffain ini, kita juga lupa. Kalau Anda, mungkin kita himbau kepada orang naik pesawat harus pakai khuf semuanya, pakai sepatu seperti itu. Kenapa? Biar mempermudah urusan airnya. Jadi perlu juga ini. Ini adalah ide juga ini. Kami tidak pernah teringat masalah ini. Jadi lebih enak pakai sepatu, sepatunya catatannya harus suci. Dan sepatu suci itu nggak harus, sepatu suci itu aslinya suci. Biarpun Anda jalan nginjak apa saja, Anda nggak usah mikir.
Sebab nggak ada orang pup di pinggir jalan, nggak ada orang kencing di pinggir jalan. Jadi di jalan bebas. Kecuali benar-benar Anda melihat najis, Anda injak, baru itu najis. Selagi sepatu Anda tidak dengan sengaja Anda menginjak najis, dan Anda tidak melihat dengan yakin, maka sepatu Anda adalah suci. Nggak usah mikirnya. Jadi sepatu itu rata-rata suci. Jadi biarpun kita kemana-mana itu, ini penting sekali masalah ini, kita baru sadar. Mungkin kita nanti kalau melakukan perjalanan pakai sepatu saja, biar wudhunya tidak susah di pesawat. Nah, seperti itu. Dan cara membasuhnya, Bu ya? Mengusapnya adalah cukup diusap saja. Jadi waktu membasuh kaki, diusap. Tangan Anda akan Anda basahi dengan air suci, mensucikan air di keran tadi, Anda usapkan di atasnya saja. Sekali selesai. Sudah cukup. Kemudian setelah itu Anda bisa melakukan sholat sesuka Anda. Ini kemudahan-kemudahan yang ada dalam syariat, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah. Kalau punya ilmu ibadah itu mudah sekali. Anda jadi pilot, bisa saja Anda termasuk ahli sholat. Kenapa? Daripada nganggur, selama ini ada mungkin pilot ya, ada sambil goyang-goyang, dengar yang nggak jelas. Tapi Anda pilot yang soleh, apain? Antara sholawat dan sholat, antara sholawat dan sholat, antara sholawat dan sholat. Subhanallah. Ya, Bu ya. Indah, baik seperti itu. Baik, Bu ya. Dan tapi jika seandainya masih belum sampai 3 hari, artinya mungkin udah dilepas gitu, Bu ya, hanya selama di pesawat, berarti nanti ngulang lagi dari Ya, awal. selagi gitu, Bu ya? dilepas maka mengulang lagi. Ya, Bu ya. Misalnya Anda lagi di pesawat duduk, baru sehari tiba-tiba kelepas Sepatunya. kelepas, tidak tahu keinjak, lepas, maka harus memulai lagi dari baru. Itu 3 hari tidak boleh dilepas kalau kita berada di perjalanan. Di rumah pun boleh orang menggunakan itu. Di rumah boleh kita coba-cobalah, boleh besok. Baik, Bu ya. Tidak harus musim dingin. Nggak ada tuntutan Tidak ada khusus gitu, Bu tuntutan, ya? nggak ada. Kita boleh pakai itu dalam keadaan apapun. Kalau di rumah cuman sehari semalam. Baik, Itu. Bu ya.